itu dia ada dia ada ininya guys, di peta Hawkins itu ada frekuensinya di dalam itu. Nah ini ketemu nih, minimal oneness itu ada di 600 nih, damai gitu loh ya. Kalau kamu masih takut kayak ini nih, ketakutan masih di 100 padahal ini 600, ya masih jauh. Ayo dong naikin frekuensinya gitu. Nah dari sini ke sini memang banyak sekali prosesnya, tapi nggak apa-apa, bisa kok gitu loh ya. Ya salah satunya kan kalau untuk damai itu kamu kan harus hadir dulu di present moment minimal gitu loh ya. Nah bayangin ya, kalau semesta ini dan bumi ini bahan dasarnya dialiri oleh energi yang tak terbatas dari sumber itu. Nah kalau kamu masih di sini, artinya kamu kan jauh dong, masih jauh kan. Makanya jangan heran kalau hidupmu itu serba kesulitan gitu loh. Jauh dari sang sumber. Simple kan? Iya, tinggal ikutin aja kan, bener gak Kang Ari? Ya kan? Makanya kalau kamu masih berjarak dengan sang sumber, artinya ya, artinya sumber yang harusnya nyampe ke kamu itu tersendat guys, nggak bisa, putus-putus sinyalnya. Tapi begitu udah kamu fokusin mau, ya udah deh, saya mau ke sini. Nah, makanya untuk ke sini syarat utamanya apa? Cinta. Dimulai dari mana? Cinta ke diri sendiri gitu. Makanya semalam saya ngomong sama Neng tuh, itu ada passwordnya Neng. Passwordnya harus sama, kalau nggak bisa. Ya kan. Kalau passwordnya nggak sama, frekuensi nggak sama, nggak ketemu dia. Suruh isi pin lagi kan. Aduh kocak. Udah jijik. Kalau sinyalnya mau kenceng gimana? Laku, praktek, action. Ya. Udah 7.46, cepet juga ya. Guys, mulai ya. Jadi hari ini saya mau bahas soal hubungan kesadaran dengan energi yang ada di dalam diri. Ya. Jadi di dalam dirimu, jadi ragamu itu adalah alat canggih. Ya, yang dimana di dalamnya punya energi kita sendiri, dan kita bisa dialiri oleh energi yang di luar diri, ya, yaitu energi alam semesta, alam dan semesta. Oke. Nah, alam semesta itu bekerja melalui energi, bukan melalui keinginan. Ya. Alih-alih mencoba mengendalikan bagaimana suatu hasil akan termanifestasi, lebih baik fokus ke visual yang kamu inginkan dan mulailah selaraskan dengan energi cinta yang ada di dalam dirimu. Jadi kalau kamu ingin berusaha memanifestasikan sesuatu, ya, dicek dulu gitu loh. Ini udah di frekuensi cinta belum gitu loh. Ya, karena kalau belum, ya kamu akan
terjebak dengan yang namanya usaha yang besar tetapi big effort tapi low impact. Tapi resultnya tuh ya gitu-gitu aja, ya kan? Kerja lembur, bangun pagi, pulang malam, ulang lagi, kayak enggak, TBC iya gitu loh, ya kan? Kayaknya kagak, tapi TBC. Nah ini kan mantep itu kan. Dikejar target lagi. Nah, jadi sebenarnya kita tuh cukup nyelarasin aja. Kenapa? Karena tubuh kita canggih. Tubuh kita tuh punya yang namanya titik-titik energi atau yang disebut sebagai cakra, yang dimana ini bisa dilalui. Nah, bisa dilalui, dialiri oleh energi alam semesta yang bahan dasarnya itu ar-Rahman ar-Rahim Tuhan, gitu loh. Ya, tapi karena kita belum nyampe ke energi, belum nyampe ke level kesadaran cinta, di sini nih ada kesumbat nih. Mungkin di sini sakit hati sama orang, benci sama mantan. Jadi waktu itu masuk nggak bisa mentah lagi keluar, guys. Setengah mateng jadinya gitu kan. Pernah nggak setengah mateng gara-gara kita nih masih ada keblok titik energinya, ya kan? Wah, ini kayaknya mau dapet nggak taunya dealnya batal gitu kan. Nah itu setengah mateng tuh. Kalau bisnis. Pernah nggak gitu, ya kan? Keluar masuk kayak ya kan, sering, kadang-kadang sering loh. Kenapa? Karena ininya blocking energinya itu nggak dibuka, nggak diberesin. Ya, paham ya? Jadi jangan heran guys, kalau kamu tuh asik nih, bakal deal. Nggak taunya nggak deal gitu kan. Maaf ya. Nah, itu biasanya ada titik-titik energi itu yang ke blocking. Jadi begitu dia mau dialiri, nggak bisa nih, puter balik dia. Rezekinya lewat. Numpang lewat setengah doang gitu kan. Nah, jadi mulailah selaraskan dengan energi cinta yang ada di dalam diri itu. Kenapa? Karena cinta itu nanti akan menyembuhkan ini semua. Membuka blocking-blocking ini. Sehingga bisa dialiri gitu. Lalu mulailah melakukan aksi atau laku yang sejalan dengan visualmu yang sudah ditetapkan di awal. Ya. Jadi gini guys. Di alam semesta itu ada energi yang terlihat, yang tidak terlihat, selalu bergerak tetapi punya daya yang kuat, yang besar. Kenapa? Karena energi itulah yang mengatur seluruh kehidupan di alam semesta ini. Ya. Jadi ada tuh. Ya, kenapa istilahnya tuh kenapa pagi bisa dari pagi bisa berubah ke malam, menggerakkan matahari dan bintang. Itu energi alam semesta. Itu energi. Gitu loh. Ya. Dan di dalam tubuh kamu juga ada energi. Ya. Yang menggerakkan organ siapa? Detak jantung siapa? Yang mompa darah siapa? Ya kan? Itu juga energi. Masalahnya belum selaras gitu loh dengan semesta. Itu karena belum ketemu di frekuensi cinta. Makanya kalau masih banyak luka batin, nanti ini keblok nih. Nah, kalau keblok, ya wes, jalan sendiri gitu loh. Jadi kita hanya menggunakan energi yang ada di dalam tubuh aja. Balik lagi gitu loh. Ya. Nah, beberapa orang berpikir bahwa emosi negatif memiliki getaran yang rendah. Padahal cara kita bereaksi terhadap emosi-emosi negatif itulah yang mempengaruhi
keadaan energi kita yang meliputi area tubuh, ego, pikiran, dan juga jiwa. Jadi daripada kita bereaksi terhadap emosi-emosi negatif seperti kesedihan, kemarahan, takut, kecemasan, tak berdaya, dan seterusnya, ya. Kadang kita kan lupa ya, kita tuh suka reaktif, ya kan. Kadang-kadang kita nambahin bensin gitu loh, ya kan. Misalnya kita lagi sedih, ada orang marah-marah, kita ke-trigger, ya. Tanpa kita memproses, kita langsung ngebales, gitu loh, ya kan. Misalnya kita dengar gosip, ada orang ngomongin kita, sebelum kita tabayun, kita udah suuzon balik gitu loh. Nah ini reaksi-reaksi kayak gini nih yang bikin kita ini kejebak dalam emosi-emosi yang negatif. Jadi muter-muter aja dia di sini guys, energinya guys. Ya, di level force kalau di Hawkins. Nah jadi daripada kita bereaksi terhadap emosi-emosi negatif yang ada di level force, lebih baik belajar untuk latihan, untuk mengizinkan emosi-emosi itu hadir, diamati dan disadari dengan fokus ke cinta dan penerimaan, ya, tanpa penglabelan maupun penilaian yang berujung terjebak di ranah dualitas lagi, gitu, ya. Dualitas itu kan ranahnya baik buruk, benar salah, hitam putih, ya kan, untung rugi, ya. Padahal kalau kita lewat penerimaan, kita bisa menyadari ranah non-dualitas. Karena apapun yang terjadi, apapun yang didatangkan kepada kita lewat peristiwa, itu sudah sempurna diizinkan terjadi oleh Sang Pencipta. Jadi itu bentuk komunikasi sebenarnya, ya. Jadi kalau ada orang yang nggak suka Cohen misalnya, dia komen yang jelek-jelek, oh itu berarti Cohen menilai peristiwa itu ada maknanya apa nih yang salah di saya, gitu loh. Jadi berkaca gitu loh. Nah itu non-dualitas tuh, ya, non-dualitas. Nah itu butuh latihan gitu. Jadi saya tidak menyalahkan dia, tetapi saya itu menggunakan peristiwa yang dia hadirkan itu, yang dititipkan lewat dia, untuk refleksi, untuk berkaca, ya. Kira-kira pesan apa dari Sang Pencipta nih, atau dari semesta yang dititipkan lewat dia untuk saya koreksi. Nah, sehingga saya tidak lagi terjebak dalam dualitas. Kalau dualitas kan gitu kan, menang, wah saya nggak boleh kalah sama dia, lawan. Nanti begitu kita menang, dia juga begitu. Ntar kita kalah, ntar balas lagi gitu loh. Nggak ada habisnya kalau di dualitas, ya guys. Nah, karena banyak masalah yang kita alami dalam hidup, itu berasal dari perasaan yang tidak terkendali. Habit, biasanya dari habits. Ya. Kebiasaan-kebiasaan cara respon itu biasanya dari habits, ya. Dan ini adalah akibat dari ketakutan dan kurangnya kepercayaan atas diri sendiri. Kalau kita percaya sama diri kita sendiri, orang mau ngomong rendah apapun itu, kita tidak terpengaruh karena kita tahu gitu, ya, levelnya kita, ya. Tetapi kalau dia tidak percaya sama dirinya sendiri, maka ketakutan itu yang akan menghantui, akan mengikuti. Salah satunya takut akan hal-hal yang tidak diketahui, takut kehilangan kendali atas perasaan kita sendiri,
takut akan kegagalan di masa depan, takut menjadi tidak layak untuk dicintai, tidak merasa cukup, tidak mampu mengendalikan bagaimana kehidupan kita ke depan, dan tidak mampu mengendalikan cara orang lain memandang kita. Jadi semua energi ketakutan ini akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Karena kita tidak kenal diri dan sehingga kita tidak paham soal percaya diri. Ya. Namun semua ketakutan ini hanyalah ilusi. Sebenarnya ilusi. Ya. Dan belum tentu terjadi. Nah, sesuai dengan apa yang kita takutkan. Jadi ilusi pikiran nih sebenarnya. Ya. Jadi cukup diizinkan emosi takut itu hadir dan diamati emosi takut itu tanpa melabel atau terburu-buru menyimpulkan. Sehingga kita memberikan izin kepada emosi takut itu datang dan pergi dengan sendirinya. Jadi kayak awan guys sebenarnya. Rasa takut itu datang dan pergi dengan sendirinya. Asal jangan diberi fokus. Kadang-kadang kita nih memberi fokus. Ingat ya rumusnya ya, kemana fokus diarahkan, di situ energi akan mengalir. Jadi kita suapin pakai energi kita nih, yang tadinya cuma emosi takut, semakin kita suapin, semakin menggelembung menjadi yang namanya ketakutan. Ya. Tapi prakteknya masih, ya latihan dong. Kalau nggak latihan mana bisa, Mbak Yu. Ya, semua butuh proses, butuh latihan. Oke, nah begitu juga marah, begitu juga senang gitu loh. Kalau kita terlalu melekat dengan kesenangan, maka kamu juga akan berujung ketakutan. Gitu loh. Ya. Ini hal-hal simpel guys sebenarnya. Jadi konteks jiwa tuh sebenarnya adalah belajar jadi pengamat. Ya, dia mengamati aja cukup. Emosi itu datang dan pergi dengan sendirinya tanpa harus kita label, tanpa harus kita simpulkan, sehingga posisi jiwa bisa jadi pengamat itu yang membawa kita masuk ke ranah jiwa tenang. Ya. Jadi jiwa tenang itu sebuah level kesadaran yang dimana kita mulai fokus ke dalam mendengarkan apa yang ada di dalam diri. Karena udah tenang. Bahkan kata hati yang gak pernah kita sadari gitu loh. Bukan gak ada. Masalahnya kamu fokusnya keluar gitu ya. Oke. Jadi latihannya seperti itu guys. Belajar ngamatin aja. Jangan terburu-buru reaktif dan menyimpulkan. Ya, saya tahu itu udah jadi habit, tetapi itu bisa dilatih lewat yang namanya repetisi. Sedangkan sadarilah kalau di saat yang sama kita juga mampu menghadirkan energi getaran dari frekuensi yang lebih tinggi yang berasal dari energi cinta kasih, dan ini dapat dihadirkan hanya dengan merubah fokus. Jadi di shifting fokusnya pada saat kamu ngamatin ini karena kamu nggak reaktif, karena kamu nggak responsif, artinya kamu nggak hanyut ke emosi-emosi ini, nggak ketarik muter-muter di sini. Tetapi kamu punya kendali untuk mengalihkan, merubah fokus. Ya. Dan pastinya ini butuh latihan agar proses merubah fokus ini menjadi sebuah habit baru sebagai how to respond yang baru. Jadi sebagai cara responmu yang baru. Nah, latihannya lewat mana? Paling gampang. Latihannya lewat meditasi. Ya, pada saat kamu meditasi,
pada saat kamu memejamkan mata dan bermeditasi, kamu mengalihkan fokus yang tadinya pikiran berisik, ego juga menghadirkan sensasi-sensasi. Kita mengubah fokus, mengalihkan fokus ke nafas masuk, nafas keluar. Jadi ada objek baru, ya. Jadi ada objek baru di situ. Nah, kalau itu dilatih dan bisa menjadi sebuah habit, itu akan menjadi cara respon kita yang baru, ya. Jadi ini soal pilihan nanti. Ujungnya adalah pilihan, ya. Dan berikut adalah beberapa habit yang bisa dilatih. Bisa banget. Karena saya juga mulai dari hal-hal yang simple. Jadi belajar kesadaran tuh jangan dikira susah, jangan dikira orang-orang tertentu. Enggak, kita bisa latih dengan hal-hal simple gitu. Contohnya mulai dari journaling. Di journaling tulislah emosi apa yang hadir dalam keseharian pada saat kamu menjadi yang mengamati. Ya. Sedapatnya aja, ya. Itu setiap hari ditulis emosi dan pikiran apa aja. Yang kedua, meditasi. Meditasi itu soal mengalihkan fokus, ya, ke objek baru, yaitu nafas masuk dan nafas keluar, ya. Itu kalau dilatih, kamu akan lebih tenang nanti, karena kamu nggak hanyut, nggak terpancing, ya, nggak ke-trigger dan tidak reaktif. Yang keempat adalah melatih hadir di sini saat ini sekarang, present moment. Sadari gitu loh. Kadang-kadang kita ketakutan tuh karena pikiran kita tuh loncat ke besok atau ke masa depan. Itu yang bikin kita takut. Padahal belum tentu terjadi. Gitu loh. Nah, daripada kita buang-buang energi, mendingan kita fokus belajar hadir di sini saat ini sekarang. Oke. Lalu mulailah merawat dan mendengarkan tubuh. Nah, ini juga penting, ya. Ngurus tubuh itu penting. Makan cukup, tidur cukup. Udah itu olahraga, ya. Grounding, ya. Itu penting. Berjemur, ya, itu bagus buat merawat dan juga ngurusin tubuh, ya. Ke salon bener, me time pijit, ya kan, asal jangan pijit yang itu ya guys. Nah, jadi tubuh itu butuh diakomodir. Kebanyakan orang tuh belajar spiritual ngurusinnya ranah spiritual, raganya nggak diurusin. Itu bisa bikin ngambek. Nanti raganya bisa ngambek loh. Ya, dia bisa shutdown dia. Ya, bisa oleng dia, shutdown dia, nge-freeze dia. Beneran. Gitu loh. Karena semakin spiritualmu bertumbuh itu, energi yang kamu akan akses itu akan lebih besar. Dan itu membutuhkan wadah yang kuat. Gitu. Kalau wadahnya nggak kuat, oleng, gitu loh, overload, jadi burnout, tahu nggak? Burnout itu kayak apa? Kecapean gitu loh, ya. Nah, kalau misalnya udah oleng, udah shutdown, ICU deh, infus langsung. Hati-hati guys, ya. Lalu menghabiskan waktu dan terkoneksi dengan alam. Nah, ini lewat yang namanya grounding, berjemur, udah itu ya wisata alam lah, ya. Ya, oleng kapten, ya. Karena ini penting nanti ya, nyambungnya nanti, ya, pasti nyambung. Ya.
Lalu melatih dan mempraktikkan kepercayaan. Jadi ritual tuh begitu kamu udah melakukan ini semua, begitu ritual coba kamu rasain, pasti beda. Beda di saat kamu tenang, lalu kamu melatih dan mempraktikkan ya ritual keagamaan itu beda, guys, bener guys. Ya, karena kamu mengakses dengan energi kesadaran yang berbeda levelnya. Ya. Yang terakhir ada quality time dengan diri sendiri dan juga dengan orang yang dicintai. Jadi keluarga juga diajak, ya. Oke. Di saat kamu sudah berubah, percaya atau tidak, ya. Mereka juga akan terdampak, mereka juga akan ikut berubah. Nah, disitulah mulailah menjalin lagi hubungan dengan orang-orang terdekat. Ya, karena keluarga itu ibarat guru yang paling setia menemani gitu loh, ya, dari awal. Nah, jadi ada perpindahan nih, ya. Baik energi takut dan cinta akan membawa ke arah tingkatan yang berbeda. Takut ke arah yang destruktif, cinta ke arah yang konstruktif. Dan ini mempengaruhi aura gitu loh. Ya. Jadi ada medan energi di saat kamu sudah bisa selesai dengan diri sendiri, itu ada medan energi yang selalu berputar, melindungi. Ya. Jadi hidup kita itu adalah penciptaan dan pemenuhan yang terwujud sesuai dengan energi yang kita hadirkan. Nah, ini harus sesuai. Ya. Jangan ingin ngejar keberlimpahan tapi energinya cuma modal afirmasi doang, visualisasi doang. Gak bisa, guys. Ya, itu tak berdaya, itu levelnya tuh tak berdaya. Di sini nih di 50, apati dia. Ya. Mau kejar keberlimpahan yang adanya di sini. Ya nggak bisa tuh. Energimu itu nggak nyampe. Nggak cukup. Ya. Jadi harus sesuai gitu loh. Iya, jadinya sia-sia. Ya, afirmasinya siap menerima uang 1 triliun. Lah, kamu pegang duit 100 juta aja nggak pernah, gimana kamu yakin gitu loh. Ya kan? Aduh. Uang 1 miliar aja belum tentu pernah pegang. Udah minta 1 triliun. Nah, mau edan iki ya kan? Diketawain kamu nanti sama semesta. Ya elah, ini bocah. Ya kan? Ngaruh kamu wis angel pokoknya ya. Katrok. Nah, jadi harus sesuai, guys. Nggak bisa. Ya. Jadi pemenuhan dan penciptaan itu terwujud sesuai dengan energi yang kita hadirkan. Ya. Energi yang kita tanam dalam diri kita yang nanti akan menarik energi dari frekuensi yang lebih tinggi dan termanifestasi di alam fisik ketika kita memahami nilai dan kepantasan diri kita. Ya, udah pantas belum gitu loh. Ya. Maaf nih, kayak satpam dikasih pistol, pantas gak? Enggak pantas, bingung dia. Nggak pernah megang pistol, dikasih pistol yang ada petantang-petenteng, salah nembak aja, ya kan, salah gatel, ketarik pelatuk, repot itu. Maka
kita akan menjadi magnet terhadap hal-hal yang kita anggap layak dan juga berharga bagi kita. Jadi di situ ada yang namanya konteks adil di situ, ya. Oke. Jadi yang ada konteks adil, ya. Jadi ketika kita bertindak karena rasa takut, kita menarik lebih banyak pengalaman, perasaan, dan juga hal-hal yang memproyeksikan kembali rasa takut itu. Nah ini nih, seimbang dia, sesuai. Namun ketika kita bertindak berdasarkan cinta, maka kita akan mulai menarik pengalaman penuh cinta kasih dan juga keberkahan serta keberlimpahan. Jadi keberlimpahan itu adanya di level cinta, guys. Tetapi mulainya adalah cinta ke diri sendiri dulu, ya. Karena itu semua bekerja seperti cermin, as above, as so above and so below. Dan apa yang kita fokuskan di ranah non fisik, maka itu juga yang akan hadir termanifestasi di ranah fisik. Jadi dari alam tak tampak. Nih. Ini kan belief, ini kan realita, ya. Dari alam tak tampak non fisik, mulainya dari sini, guys. Baru dia bisa termanifestasi ke alam fisik atau tampak. Ini yang disebut sebagai mewujud, ya, mewujud. Ya, kalau ngeyel dibilang ya, kayaknya mentornya udah mulai ini nih ya, topengnya udah mulai copot ya, Mas Didot ya, mentornya. Jadi TikTok itu nggak ujuk-ujuk jadi, guys. Ada yang namanya konteks belief, ada namanya konteks di ranah tak tampak, ide gitu loh, ya. Nah, dia harusnya mulai dari ranah goib dulu, baru bisa ke ranah zohir. Gitu loh. Harus ada yang namanya ide. Harus ada yang namanya kreatif. Nah, ide dan kreatif ini bahan dasar untuk penciptaan. Ya. Tetapi ini nggak akan bisa kalau kamu itu tidak tenang. Nggak akan bisa. Kalau nggak tenang, nggak ada, ini nggak ada. Jadi jangan halu deh, ya. Jangan halu pokoknya. Enak banget tinggal tulis afirmasi, visualisasi, duit datang. Lah lewat mana duit itu datang gitu loh. Ya kan? Jadi mulailah dengan tenang dulu, jiwa tenang. Makanya wahai jiwa-jiwa yang tenang, nah itu sebenarnya situ ada clue-nya tuh. Kenapa? Di saat jiwa tenang, maka dia akan mampu mendengarkan. Mendengarkan. Di saat dia mampu mendengarkan, dia akan mampu memahami. Di saat dia memahami, dia akan kembali menjadi. Nah, kalau udah menjadi, dia bisa mewujud. Ya. Oke. Jadi semua ada prosesnya, guys. Nggak ujuk-ujuk kamu afirmasi, visualisasi, teling 1 triliun masuk. Itu kamu kayaknya obatnya kurang itu, kurang minum obat jadinya, ya. Kayaknya dosisnya mesti ditambah itu ya. Ya harus ada usaha dong, kalau enggak
konteks Tuhan Maha Adil itu gugur dong. Ayo. Nah, begitu juga dengan orang yang terjebak dalam ritual toh. Hati-hati ya. Iya, konsep kun fayakunnya gugur, betul. Begitu juga orang yang terjebak dengan ritual toh. Wah, saya doa aja ya kan. Minta ini, minta itu. Tak dulu. Entah dulu, wes angel, usahamu aksimu mana? Di saat kamu ada aksi, saya baru bisa bereaksi. Itulah sistemnya. Ya. Minta doang nggak ada aksi ya percuma. Nah, dengan memahami ini, oke. Melalui kerangka berpikir yang baru atau paradigma, maka kamu akan selalu punya kendali atas arah hidupmu sendiri yang berujung ke berdaulat atas diri sendiri, menuju dirimu yang sejati, dan selalu bertumbuh dari saat ini dan seterusnya. Jadi setiap hari adalah hari yang baru di sana di mana kamu tuh bisa mulai perubahan. Bahkan saat ini pun kamu bisa berubah dengan merubah fokus. Ya, nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu Lebaran, nggak usah nunggu tahun baru, nggak usah nunggu dapat modal. Tapi mulailah dengan merubah kerangka berpikir, merubah fokus, ya. Menyadari soal energi dari emosi yang kamu akses dalam keseharian. Di saat kamu nyadarin, iya juga ya, dikoreksi guys, dikoreksi. Oke, kenapa? Karena itu sudah menjadi habit. Ya. Habit yang perlu dirubah. Habit itu ya akarnya adalah program bawah sadar. Program bawah sadar itulah yang membuat mentalmu itu kuat atau enggak. Kamu berdaya atau enggak atas dirimu sendiri, berdaulat atau enggak, mampu atau enggak, gitu loh. Ya. Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Yang bikin kamu itu mentalnya kuat atau enggak. Ya, kalau orang yang auranya bagus, dia akan bercahaya dan dia akan mampu menarik. Itu jadi magnet tuh. Ya. Dia nggak minta aja datang itu, dipanggil sama dia, bukan dikejar. Gitu loh. Sekarang saya mau nanya nih, tahu kunang-kunang nggak? Laron yang ada cahayanya. Yang ada cahayanya nih. Nah, dia kan datang sendiri kan. Begitu juga kupu-kupu. Ya kan? Begitu juga kupu-kupu. Ya. Begitu juga semut. Jadi dipanggil guys. Dipanggil. Cukup jadi diri sendiri gitu. Bukan dikejar. Nah, cukup shifting aja sebenarnya dari sini. Dari sini ke sini. Kan kamu kan selalu bisa nih. Gitu loh.
Iya, ya kalau dipikirin pasti berat, tapi kalau dijalanin, gampang banget itu. Emang gampang. Yang susah itu adalah pikiranmu yang ngeracunin gitu loh. Ilusi pikiranmu sendiri. Makanya dengan melakukan habit-habit ini, lama-lama kamu tuh bisa punya kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru itulah yang menuntun kamu ke program yang baru. Program baru itulah yang akan membentuk ya kerangka berpikir yang baru gitu loh. Ya, jadi kalau mau datengin kupu-kupu, dirawatlah tamannya gitu. Bukan kamu kejar kupu-kupunya. Gitu loh. Simple sebenarnya. Cuman kadang-kadang pikiranmu itu terlalu banyak program. Kata si A, kata si B, ya kan? Yang bikin kamu tuh nggak ketemu frekuensinya, guys. Nggak ketemu, kamu di sini aja. Padahal frekuensi cinta antara semesta, Bapak Angkasa dan Ibu Bumi. Gitu. Hadir Bante, terima kasih sudah hadir. Nah, jadi perjalanan dari takut menuju cinta, cukup itu yang kalian perlu lakukan. Nih screenshot dulu, screenshot. Yang ini ya, screenshot. Ya, cukup cinta ke diri sendiri itu udah bagus banget. Ya. Kenapa? Karena yang namanya keberlimpahan, namanya keajaiban, namanya cinta kasih adanya di aliran ini. Aliran energi yang berasal dari sang sumber, yang mencerminkan sifat-sifat ilahiyah ar-Rahman ar-Rahim itu. Gitu loh. Ya. Nah, biasanya kalau di sini ada namanya hijab, mental block, luka batin, dogma, doktrin gitu loh. Ya. Jadi bumi itu dan semesta itu terkoneksi. Kita ini di tengah-tengah, guys. Bayangin. Cuman masalahnya ada hijab yang bikin kita ini keluar dari resonansi energi ini. Gitu loh. Kenapa? Karena kamu nggak sadar passwordnya itu cuma cinta. Ini adalah energi cinta kasih tanpa batas dari sang sumber gitu loh. Ya. Cukup hijrah ke sini udah. Ketemu dia dengan sendirinya. Ya. Bayangin kalau kamu tuh dialiri energi cinta kasih tanpa batas dari sang sumber. Bayangin gitu loh. Ya. Keajaiban itu hal simpel, guys. Hal biasa. Ya, kalau di sini udah ada hijab, sinyalnya putus-putus gitu loh ke sang sumber misalnya kan. Ya wajar kalau hidupmu itu setengah mati gitu loh, guling-gulingan, lembur sana lembur sini, kayak enggak kena TBC gitu loh, ya kan? Caranya gimana kok? Baca kitab sucimu, itu petunjuk semua guys, petunjuk itu semua. Masalahnya nggak dimaknai gitu loh, ya. Jadi agama itu jembatan menuju ke sini sebenarnya. Ya. Ikuti petunjuknya.
pasti nemu, ih ini ternyata nih, aduh esensinya ini. Nah itu baru ngomong hakikat lah. Iya Bante, TBC bener nggak? Aduh, BPJS pulang ngantri kan, nah repot ini. Yang kaya siapa? Yang kaya bos lah. Aduh. Aduh, kocak gak? Ya kan? Kenapa? Karena kamu akan survive kalau kamu jauh dari sang sumber, guys. Jauh dari sang sumber. Hidupmu itu akan survive. Menderita. Sulit gitu loh. Sulit. Lalu merapat ke sini gimana kok? Ya itulah. Kitab suci jadi maknai esensinya. Itu kan petunjuk semua, mau lewat mana pun ujungnya sama kok. Gitu loh. Kalau udah di sini, udah nyampe ke sini, kamu tuh nggak perlu kerja keras, cuma belajar untuk apa? Berusaha melakukan yang terbaik. Ya. Habis itu berserah soal hasil. Gitu loh. Jangan kira Kohen nih Senin, Rabu, Jumat itu konsisten live udah hampir 3 tahun guys ini guys. Udah hampir 3 tahun. Ya. Jangan kira itu Kohen itu nggak paham ini. Paham. Gitu loh. Ini bentuk laku saya, praktek saya sebagai bentuk di mana saya ini tahu pasti nanti dialiri gitu loh. Kalau urusan-urusan lain dipermudah. Udah ngalamin saya guys, udah ngalamin. Kalau nggak bisa cerita begini. Gitu loh. Dan pelajaran dan titik berangkat saya itu lebih berat dibandingnya karena saya seorang Buddhis yang nggak ada konteks soal teologi di situ. Saya harus nyari keluar, makanya saya belajar Islam, makanya saya belajar Kristen, makanya saya belajar Katolik gitu loh. Apa sih gitu loh? Karena di Buddhis itu kan nggak dibahas gitu loh. Minim lah. Tapi saya penasaran gitu loh, ingin tahu. Makanya saya kosongin diri, saya belajar sama teman saya, sama guru saya yang seorang Muslim. Ya kan, sama teman saya yang seorang Kristiani gitu loh. Tapi di situ saya nemu pada saat saya niat belajar itu guru-guru itu hadir dengan sendirinya. Dan saya dapat petunjuk gitu loh. Ternyata di kitab suci itu dijelaskan kamu tuh bisa kesini lewat yang namanya melampaui transendensi, ini namanya gitu loh. Ya nanti soal dialiri itu temen-temen nanti kalau udah nyampe ke cinta ke diri sendiri, paham deh, ngalamin sendiri ya. Ini saya nih live 3 jam 4 jam ya, itu nggak ada capeknya guys. Mau lagi flu kek, mau lagi habis olahraga kek, nggak ada capeknya. Kenapa? Karena dialiri. Saya nggak pakai energi saya dialiri. Orang Komal nanya, dialiri ini tuh jawabannya. Oh iya. Gitu loh. Saya cuma dialiri. Cuman bedanya begini nih, begitu dialiri, saya kan di sini misalnya nyocokin frekuensinya, begitu dialiri, saya aliri lagi ke teman-teman, yuk supaya teman-teman kesini yuk, gitu. Kan semua materi ini kan sebenarnya ngajak kesini lagi, gitu, ke self love lagi, yuk beresin emosinya, gitu loh, yuk
amati, akui, terima, pahami, lampaui gitu loh. Ya. Kenapa? Karena saya tahu ya. Kalau saya bisa, teman-teman bisa gitulah. Ya. Karena ini bukan soal orang terpilih, enggak, orang yang ikhtiar dan berusaha. Contohnya tuh saya udah buktiin, guys. Gitu loh. Saya udah buktiin bisa kok, bukan nggak bisa. Habis itu dilatih. Nah, bedanya adalah orang terlatih sama nggak terlatih gitu. Ya. Jadi ayo lah gitu loh. Maksudnya shifting lah, fokus. Simpelnya kan di sini udah ada nih. Rubah fokusmu. Yang tadinya auto respon, gak terima lah, wah gitu kan. Dirubah supaya habitnya berubah, jadi cara responmu juga berubah. Nah, cara responmu berubah, oh ya, otomatis realitanya berubah nanti. Karena itu soal vibrasi yang kamu pancarkan pada saat kamu merespon, gitu loh. Ya. Di saat kamu merubah responmu, kamu merubah vibrasimu. Di saat kamu merubah vibrasimu, kamu akan merubah realitamu. Karena yang ditarik itu beda. Gitu loh. Ya. Oke. Jadi kembali lagi, kamu mau nggak ya ngeberesin blocking energi ini sehingga aliran semesta itu bisa mengaliri dirimu, gitu loh, mengaliri melalui dirimu. Bentar ya, verifikasi dulu. Tring. Melihat orang lagi meditasi, ada orang-orang, ya nggak apa-apa, diamati aja, nggak usah terjebak dengan visual kalau lagi meditasi mah, ya. Maklah. Ya. Kalau ini mau berubah, kalau ini mau apa namanya, mau selaras, mulailah habit baru, di screenshot, dipraktekin. 30 hari aja. Ini materinya dari mana? Kok download, dialiri dari semesta. Nah, apakah kita nggak usah kerja? Bukan nggak usah kerja. Sekarang saya mau nanya ya, seekor ikan ya, kalau kamu seekor ikan, apakah kamu harus belajar berenang? Enggak kan? Emang udah alaminya begitu potensinya. Jadi cari makannya udah di kolam, di air. Jangan kamu pengen terbang gitu loh. Ya. Lah sekarang gini, kalau dibilang nggak usah kerja lah, emang nih Kohen nggak kerja kayak gini. Saya lagi kerja ini, tapi bukan buat orang ini. Kerjanya nggak sama orang saya. Ya, nge-live begini nih saya juga kerja, tapi bukan sama orang kerja. Digaji nggak? Ya digaji lah. Kalau enggak saya gugat. Katanya mahadil gitu loh. Beneran. Saya gugat kalau enggak. Ngapain gitu kan. Nah, karena ini udah terbukti, saya sudah ngalamin, saya sudah menerima. Ya. Maha adil, maha pengasih dan maha penyayang itu tuh udah saya alami semua. Makanya saya tetap istiqomah jadinya gitu loh. Paham nggak? Kalau nggak bisa istiqomah kayak segini.
Gitu loh. Bosnya galak, enggak. Gitu loh. Beneran. Cuman kalau udah di sini guys, jangan heran ya kalau kita tuh gak berani minta gitu. Gak berani minta gitu loh. Tahu diri lah gitu kan. Aduh. Nah ya kan, iya gak berani minta. Malu gitu dong kalau mengerti ya. Ya kan. Tapi mahadilnya hadir gitu loh. Ya. Terus yang dilakukan apa? Saya cuma melakukan ini. Ya. Makanya belajar tenang gitu. Jadi dari tenang. Kalau masih di sini belajar tenang. Ya, artinya belajar tidak responsif dulu, reaktif dulu. Nanti dari tenang kita bisa mendengarkan. Nah, nanti dari mendengar kita bisa memahami. Nah, dari memahami baru kita bisa kembali menjadi. Ternyata kita cuma lupa gitu loh. Nah, kalau udah kembali menjadi, tahu-tahu udah di sini guys. Celing gitu loh. Lu opo iki? Aduh, tiba-tiba kan disiram aja. Aduh. Nih kalau udah kembali menjadi tiba-tiba di sini. Gitu loh. Ya, jadi nggak ada yang sulit sebenarnya guys, nggak ada yang sulit. Ya, nggak perlu kamu tuh semedi di gunung tuh nggak perlu. Ya, yang penting adalah niat dan usaha. Itu aja. Ya. Nanti kalau udah selaras, udah enak. Gitu loh. Udah enak, nggak usah pusing. Minum dulu ya guys. Kadang-kadang kita tuh belum bisa diem, belum bisa belajar diem, makanya susah tenang. Nah di sini belajar diem nih, diam, ntar dia tenang. Nah udah itu mulai hening, ya. Jadi dia bisa pahami. Mulai kosong. Ntar kalau udah kosong, ya tiba-tiba sampai di sini baru diisi. Gitu. Ya. Saya dia. Ini baru hari Senin ini udah ngomongin sunnah aja. Ya. Sampai di sini udah kosong udah. Makanya baru bisa diisi. Cuman ya bahasanya bahasa yang simple lah ya. Ya, kalau bahasa-bahasa filsafat nanti kalian tuh ngebul nanti kepalanya ngebul ini ngomong apa gitu kan. Bisa keluar asap. Aduh. Dulu koin pernah ngebul soalnya. Aduh, bisa keluar asap lo, hati-hati lo belajar filsafat itu jangan lo belum cukup, hati-hati lo.
Tapi kalau udah masuk ke sono, oh ini ternyata maksud ini. Oh ini, banyak ohnya gitu. Iya, iya kalau kalau filsafat kan rada-rada perumpamaan ya, analogi ya, dongeng gitu kan. Dibilang dibilang nggak real tapi kok masuk ini barang gitu. Aduh, bukan ini. Ya, apalagi kalau belajar, aduh, udah deh, belajar tasawuf, belajar sufi, wah, seru itu guys. Ya, yang mau naik request ya, oke. Ada yang mau di screenshot gak? Inilah yang di screenshot lah ya. Yang penting tuh ini sih sebenarnya. Ya, mabok aja. Hampir lupa praktek. Kebul jadinya. Ya, ini di screenshot, dicerna dulu. Ini aja lah. Ini yang bisa dipraktekin soalnya dalam keseharian. Ya. Karena mau ilmu setinggi apapun, kalau nggak dipraktekin, sayang, itu loh, sayang. Ya, setengah mateng soalnya itu. Nanti kalau dipraktekin baru, wah ternyata ya. Nah, bisa membawa kamu tuh ke sebuah pengalaman baru. Nah, pengalaman baru itu yang akan menuntun kamu tuh ke kesadaran baru gitu. Jadi nggak susah sih sebenarnya. Yang bikin ribet tuh pikiran kita sendiri kadang-kadang. Ya, terlalu banyak mikir. Kayak mau olahraga gitu kan, mau nge-gym tapi berat lah beginilah, ya kan. Ya udah, lari deh, sepatunya nggak ada lah, apalah, iya. Ntar mau yoga, aduh stretchingnya susah lah gitu, ya kan. Ya kan. Ujung-ujungnya apa, tidur lagi, rebahan. Kupret gak? Ya kupret lah, ya itulah pikiran sama ego ya gitu. Ya kan, sontoloyo lah. Padahal jiwanya udah semangat tuh ya. Ini nih, gitu kan, sadar ini. Menuju sadar, nggak taunya muter-muter nggak jadi, itu rebahan. ego. Ya, jadi secara esensi gini guys, kalau kamu bisa menyaksikan bulan dan bintang dan matahari itu hadir, ya, menggunakan panca inderamu, artinya kan ada energi besar nih, ya, ada energi besar tuh yang menggerakkan itu. Nah makanya kalau energi besar itu kan sebuah sistem yang dibuat oleh Sang Pencipta agar mengatur kehidupan di seluruh alam semesta ini. Nah kamu mikir deh, ya, kalau kamu percaya dan yakin ada percikan Tuhan di dalam diri kamu, Sang Pencipta, kenapa kamu tuh masih sulit hidupnya? Ayo. Kenapa gitu loh, kalau masih ada percikan Tuhan di dalam Sang Sumber di dalam dirimu, kenapa kamu tuh masih sulit? Berarti kamu belum terhubung, belum satu frekuensi. Sesimpel itu guys.
Iya, ada ilusi keterpisahan, betul sekali. Ya. Nah, belajar kesadaran simpelnya begitu. Kembali menyadari dan kembali menjadi gitu loh. Artinya apa? Bayangin loh. Energi alam semesta segede gitu aja sumbernya dari sang pencipta. Lah kita ini dititipin percikannya guys. Dititipin kasar ngomong tuh baterainya gitu loh. Lah kamu malah lemes gitu loh. Ya kan? Ditinggal kawin sama mantan kamu udah aduh. Ya kan?